Halo semuanya, semoga semua berada dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Pada kali ini, bersama saya Safira Lulumola, kita akan belajar bersama materi kelas 11, yaitu tentang teks eksplanasi. Maka, apa itu teks eksplanasi? Dan mengapa kita harus belajar teks eksplanasi? Agar lebih mempermudah, kita memahami, mengingat-ingat kata explain yang artinya menjelaskan atau explanation yang artinya penjelasan. Jadi, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan atau menjelaskan sesuatu. Adapun pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan terjadinya suatu proses peristiwa atau fenomena. Di dalamnya juga terdapat pernyataan yang menjadi sebab akibat yang menjelaskan timbulnya fenomena tersebut bisa terjadi. Lanjut, kita akan bahas mengenai ciri-ciri teks eksplanasi yang membedakan teks eksplanasi dan teks yang lainnya. Yang pertama, isinya faktual atau apa adanya. Isi teksnya bersifat benar adanya, sesuai dengan kenyataan atau apa adanya, jadi tidak berdasarkan opini dari seseorang. Yang kedua, bersifat ilmiah. Menjelaskan objek atau peristiwa yang dapat dipelajari menggunakan ilmu pengetahuan atau isinya termasuk karya ilmiah. Yang ketiga, bersifat informatif. Isinya berupa informasi mengenai objek atau fenomena yang diberikan kepada orang lain atau pembaca. Yang keempat, temanya memuat hal umum. Memuat hal umum di sini berarti fenomena atau gejala alam atau sosial yang dibahas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar pembahasannya memuat fenomena umum, sosial dan objek lainnya, lalu dijelaskan secara detail dengan bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh orang lain. Yang kelima, terdapat sequence makers atau penyampaian informasi. Jadi, di dalam teks eksplanasi, itu biasanya ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lanjut, sekarang kita akan bahas mengenai struktur teks eksplanasi. Nah, apa saja bagian-bagian dari teks eksplanasi? Bagiannya ada 3, yaitu yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi. Dalam pernyataan umum yaitu berisi pernyataan umum mengenai suatu topik yang akan dijelaskan proses-proses terjadinya atau suatu proses keberadaan. Sedangkan sebab akibat yaitu berisi mengenai detail pembahasan suatu proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang terakhir yaitu interpretasi, yaitu berisi tentang kesimpulan mengenai suatu topik yang telah dijelaskan. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi, ciri kebahasaan itu seperti apa? Yang pertama, pembahasan topik jauh lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum atau genetik, bukan partisipan manusia. Contohnya, gempa bumi, hujan, gunung meletus, tsunami, badai, dan lain-lain. Contohnya, terjadinya hujan, maka hujan itu secara umum seperti apa? Bukan hanya hujan yang ada di satu tempat. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Seperti fenomena sosial tadi, fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara umum tidak hanya fenomena sosial yang pada satu orang saja.
Contohnya, fenomena kita yang sedang mager disuruh untuk produksi video media pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif di dalamnya biasa ada kata kerja yang menggunakan imbuhan di, ke-an. Contohnya, ikan sudah digoreng oleh ibu tadi pagi. Ada kata digoreng, berarti itu merupakan kalimat pasif. Kemudian, sering memakai kata verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Jadi, verba material adalah verba atau kata kerja yang melakukan tindakan fisik. Contohnya, memukul, menendang, memotong, mencuci, dan lain-lain. Sedangkan, verba relasional adalah verba atau kata kerja yang berperan sebagai penghubung di dalam kalimat. Contohnya, Ina merupakan siswa terpandai di kelasnya. Jadi, kata merupakan verba relasional. Jadi, verba relasional ini menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Jadi, verba material adalah verba atau kata kerja yang melakukan tindakan fisik. Contohnya, memukul, menendang, memotong, mencuci, dan lain-lain. Sedangkan verba relasional adalah verba atau kata kerja yang berperan sebagai penghubung di dalam kalimat. Contohnya, Ina merupakan siswa terpandai di kelasnya. Oleh karena itu, jadi sebab kata merupakan verba relasional. Jadi, verba relasional ini menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Kita lanjut. Adapun contoh dari teks eksplanasi. Contohnya banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Adapun penyebab alami banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula, perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan.
deforestasi, degradasi lingkungan dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di daerah aliran sungai membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Sekian pemaparan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.